Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih yang udah staycation lagi di channel Yat Isam Official guys. Semoga kalian selalu sehat dimanapun kalian berada. Yang hari ini habis dimarahin bos, yang hari ini habis dituduh-tuduh sama bos, kurang makan atau apa, yang sedih-sedih ya guys ya. Semoga kalian dibahagiakan selalu hatinya sama Allah ya guys ya. Jangan lupa kopi dulu. Ayo kita cheers. Saya mendoakan untuk kebaikan kita bersama, tetap semangat, tetap yakin, dan insya Allah indah pada waktunya ya guys ya. By the way, hari ini sebenarnya cerita ini tuh cerita haru banget ya guys ya. Saya tidak bisa memposisikan kalau saya menjadi dia saat itu, apakah saya bisa kuat, apakah saya bisa mampu menjalaninya guys. Ini tentang cerita anak overstay ya guys ya, yang dimana dia terpaksa menjual dirinya hanya untuk bayar kos ya guys ya. Aduh, saya kalau berbicara seperti ini iba ya guys ya. Bagaimana ya, badan kita ibaratnya aset ya, dimana kita harus menjaga, tapi hanya karena untuk bertahan hidup di negara yang mahal ini, kita sampai lupa diri, sampai lupa jalan. Dan saya membayangkan bagaimana orang tuanya yang mungkin saat ini rindu sama dia, yang berharap kabarnya tentang dia, yang saat ini belum bisa menghubungi keluarganya dikarenakan dia di sini aja sulit. Apapun itu, semoga mbaknya ini diberikan kekuatan. Ya, pilihan jalan yang salah ya sudah menjadi resiko. Tapi kalau misalkan hari ini yang mendengarkan video ini, semoga terketuk hatinya bahwa meskipun kalian memiliki hutang, semisalkan, dan kalian takut untuk menghadapinya, dan kalian juga hidup di negara ini kesusahan, alangkah lebih baiknya kalian menghadapi kesusahan itu bersama keluarga kalian di rumah. Itu akan menjadikan kalian lebih aman ketimbang kalian di sini dari tempat satu ke tempat satu lainnya hanya untuk hidup. Ya memang pekerjaan apapun, meskipun tidak halal sekalipun yang kalian jalani, intinya kalian ini kan berusaha untuk hidup, untuk menghidupi diri sendiri. Ya memang kami hanya menilai lebih baik seperti ini, lebih baik seperti ini, tapi kan yang menjalani kalian yang tahu hidup kalian sendiri. Kami hanya memberikan saran untuk sayangi diri kalian. Saat ini mungkin umur kalian masih muda, tapi ingat, penyakit yang menyerempet ke arah pergaulan bebas adalah HIV. Karena sudah ada guys, TKW ini pulang ke Indonesia dan 5 tahun kemudian baru terdeteksi bahwa dia terjangkit HIV. Nah, cerita ini akan saya ceritakan nanti. Tapi saat ini, hari ini saya menceritakan mbak muda ini, PMI, yang baru-baru overstay guys. Baru banget. 5 bulan kabur dikarenakan visanya gagal turun. Dia nggak mau pulang ke Indonesia dikarenakan dia ini mengebreak majikannya dan mencari majikan lagi, ternyata visanya gagal turun guys. Dan harusnya mbak PMI ini pulang, tapi dia kabur. Dan kemarin menghubungi temannya bahwa pertama kalinya, first time, dia menjual dirinya. Saya aja bercerita ini kayaknya saya kalau ketemu mbaknya ini pengen saya peluk. Kalau ingin mengatakan bahwa it's okay, tapi saya akan tetap menyarankan mbak ini untuk pulang ke Indonesia. Lebih aman. Karena kalau kita udah nyerempet-nyerempet ke situ guys, wah ya kita nanti nyerempet-nyerempet lagi nih. Khawatirnya dicekokin narkoboy, aduh. Tapi nggak apa-apa ya guys ya. Ini sebagai pembelajaran kita supaya kita lebih berhati-hati dan tidak mengambil salah jalan. Oke, lanjut yuk. Gimana sih ceritanya? Tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe, dan komen pastinya. Oke guys, yang bercerita sama saya ini namanya Mbak Yanti. Mbak Yanti ini memiliki teman guys, dan dia baru overstay 5 bulan kemarin dikarenakan dia memiliki masalah hutang piutang dan ketahuan majikannya nggak suka. Nah, pada waktu itu karena majikannya ini sebenarnya nggak menginterminate guys, cuma temannya Mbak Yanti ini merasa tidak enak sendiri karena selalu disalah-salahkan kalau bekerja. Akhirnya nge-break lah. Ya, majikan ini yang ditunggu-tunggu di saat PMI itu melakukan nge-break sendiri, karena secara tidak langsung majikan tidak usah memberikan uang interminate ya guys ya. Temannya Mbak Yanti ini nge-break dan dia percaya diri kalau misalkan di luar masih ada bos yang mau menerima dengan kondisi barunya ya guys ya, yang bosnya kan
nggak tahu tentang masa lalunya. Akhirnya mencari majikan dan tanda tanganlah yang namanya di majikan baru ini guys. Sudah tanda tangan di majikan baru, menunggu visa, akhirnya gagal turun. Gagal turunnya sebenarnya visanya bisa turun asalkan temannya Mbak Yanti ini pulang dulu ke Indonesia. Ya mungkin nunggu 1 minggu 2 minggu dan visanya juga turun, itu pasti ya guys ya. Tapi karena temannya Mbak Yanti ini tidak siap untuk pulang dikarenakan tidak membawa uang satupun, dan dia juga tempatnya itu di Jawa Tengah guys, jauh, harus ada transport ya guys ya untuk pulang ke rumahnya. Rasanya nggak siap banget nih temannya Mbak Yanti, akhirnya kabur guys, kabur. Ada satu temannya yang overstay juga yang membantu temannya Mbak Yanti ini untuk kabur. Tinggallah di satu kos-kosan di daerah Samsuipo di sana. Dia tinggal satu ruangan itu banyak orang. Ternyata di situ overstay semua guys. Ranjangnya ranjang susun, dan satu ruangan itu ya ada 3 ranjang susun lah guys. Kalau ditempati semua ya berarti ada 6 ya dalam satu ruangan itu. Ruangannya ber-AC. Ya kalau misalkan membayar itu satu bulannya itu 1.500 guys. Ada yang 1.500, ada yang 1.700, beda-beda ya guys ya. Tapi standar untuk penyewaan kos di luar itu ya segitu. 1.500 itu ya sekitar 3 juta ya guys ya. Kalian bayangin aja, ngekos di Hong Kong itu 3 juta. Sanggup nggak? Makanya kalau misalkan ada yang bilang anak overstay itu kaya, ya betul kaya. Karena apa? Karena dia membiayai hidupnya diri sendiri tanpa gaji, tanpa bantuan dari orang lain. Ya dia mencari pekerjaan di luar itu ya untuk menghidupi dirinya sendiri. Apakah gaji overstay itu besar di luar? Ya tergantung nasib kita bisa mencari pekerjaan apa tidak. Kebanyakan mencuci piring di restoran ya nggak jaminan juga guys. Kadang kita mencuci piring di restoran pun ya nggak setiap bulan juga terpakai tenaga kita. Nah singkat cerita, temannya Mbak Yanti ini termasuknya anak yang cantik, terus kalau bodinya oke lah ya, ibaratnya kalau misalkan itu ya terawat lah anak ini. Temannya Mbak Yanti ini umurnya sekitar 27 dan pernah menikah, jadi intinya janda muda ya guys ya, secara kasarnya ini janda muda nih, dan berpisah sama suaminya. Nah dia berangkat ke sini itu ya untuk mencari nafkah lah ya intinya, karena dia kan masih muda ya guys ya, dan alhamdulillahnya belum punya anak nih guys. Nah temannya Mbak Yanti ini cari-cari kerja tuh, dibantu sama teman anak overstay-nya. Beberapa kali dia bekerja, memang dia bekerja mengepak ini apa namanya, mengepak daging frozen di kayak Kaipo kayak gitu guys. Nah gajinya lumayan tuh guys, hampir kerjanya itu 1 minggu dia dibayar, nggak 1 bulan itu dia dibayar 6.000 dolar Hong Kong. Jam kerjanya berangkat pagi jam 8, pulang jam 6. Kadang dia shift malam juga guys. Dan kalau misalkan dia masuk jam 6 berarti dia pulangnya jam 8 pagi. Begitu cara kerjanya guys. Nah singkat cerita nganggur nih guys, nggak ada kerjaan, sepi, dimana dia harus membayar kos dan nggak bisa mau pinjam-pinjam sama siapa. Anak overstay yang lain juga membutuhkan uang ya guys ya. Nah kalau misalkan orang mengatakan anak overstay itu banyak uang, belum tentu, nggak ada jaminan. Kita nggak bisa menentukan rezeki kita sendiri ya guys ya, itu kan tergantungnya sama Allah ya guys ya. Nah kasarnya temennya Mbak Yanti ini udah nggak bisa bayar kos. Dia berpikir gimana caranya untuk bisa membayar 1.700. Akhirnya telat guys, dan ibu kosnya itu nggak mau tahu. Akhirnya disuruh keluar lah temennya Mbak Yanti ini. Akhirnya keluarlah dari kos itu ya guys ya, dan dia mencari juga tempat lain yang bisa ditinggali dulu dan bayarnya di pertengahan bulan. Dia mengatakan bahwa saya akan bekerja dulu, nanti saya pasti akan membayar. Pada waktu itu ada satu temannya yang menjadi jaminannya dia, sehingga ibu kos barunya itu mengizinkan dia untuk ngekos tapi belum bayar guys. Nah karena ini ya, kita tidur di kosan ya dengan biaya yang belum terbayar. Akhirnya pendek pikir nih, ada salah satu temannya yang menawari dia, kamu tuh susah-susah banget kerja, capek-capek, kenapa kamu nggak ini aja, jual. Ya kalian tahu sendiri, jual apa? Jual aset yang ada di dalam tubuhnya sendiri. Terus gila lu ya, syok ya. Dengan secara tidak langsung temannya Mbak Yanti ini berpikir ulang dong, gimana kalau hamil kan, hamidun. Dia bawa dirinya sendiri aja di sini aja susah, diajarin guys sama temennya. Akhirnya karena diiming-imingi sekali melakukan tersebut, mendapatkan ribuan dolar Hong Kong, yang pada waktu itu berpikirnya kalau kayak gitu masalah saya selesai dong untuk membayar kos. Akhirnya penasaran juga nih anak temannya Mbak Yanti ini, bilang sama temannya itu, kira-kira siapa yang mau make, dengan to the point seperti itu. Ya kamu tinggal pilih, ada yang black man, ada yang bulai bulai aduh, ada yang China ada yang
Tiongkok. Kayaknya ini ada beberapa kandidat nih. Dan pria-pria hidung belalang. Terus temannya Mbak Yanti ini bilang, kira-kira harga yang paling mahal saya sama siapa ya? Saya ini sebenarnya bingung ya guys ya, mau ketawa antara sedih, iba, atau bagaimana ini menghadapi kasus ini ya. Ceritanya ini ya benar 18 plus ya, tapi ya semoga aja kalian bisa mencerna masalah ini untuk pembelajaran ya guys ya. Akhirnya temannya Mbak Yanti ini kan mengatakan, dengan pria yang mana yang bayarannya besar. Ya jelas aja kan ya, jangan sampai kita udah melakukan seperti itu tapi bayarannya murah aja ya guys ya. Sayang banget dong, temennya Mbak Yanti ini kan masih muda, 27 tahun guys. Terus udah kayak gitu, akhirnya nanti ya saya ini dulu cek yang ready mana, gila yang ready mana guys. Terus udah kayak gitu ya bertanya-tanya lah, terus mainnya di mana, terus gimana sistemnya, pembayarannya bagaimana. Jadi kayak germo ini temennya ini ya, bertemu dengan teman yang salah ya, begitu ya guys ya. Akhirnya ada di sepakat di mana laki-laki itu yang mau membayar dengan harga mahal itu black man guys jatuhnya. Dalam hati temannya Mbak Yanti ini, aduh gila. Dengan orang botak, hitam, apa coba yang ada di pikiran kalian apa? Takut, pasti takut, nggak mungkin nggak takut. Pertama kali ya melakukan dengan warga asing di sini, tanpa cinta, tanpa komunikasi terlebih dahulu. Iya, seperti kayak apa ya, gimana gitu guys ya, kalian lah bisa mencerna sendiri. Akhirnya ada tuh disepakat di mana mereka ini berkumpul di salah satu pub dan dibikin mabok terlebih dahulu guys. Ini temennya Mbak Yantinya ini dibikin mabok dulu. Setelah mabok ya dibawa tuh lah oleh pria black man. Dibawanya kemana ya kalian bisa tahu sendiri kemana lah arahnya. Nah setelah selesai, singkat ceritanya terjadi seperti itu, yaitu saya tidak mau bahas kejadian seperti itunya, kalian bisa mencerna sendiri. Cuma setelah itu temannya Mbak Yanti ini wajar dong menanyakan bayarannya secara tidak langsung, karena dia membutuhkan untuk bayar kosan ya guys ya. Kalian tahu dikasihnya berapa sama temennya? Kurang ajar dia itu, saya aja sampai marah. Akhirnya di kesepakatan 2000 dipotong setengahan guys, 1000, cuma dikasih $1000 Hong Kong. Temennya Mbak Yanti ini nangis, temennya Mbak Yanti itu nangis guys, nangis, bener nangis. Dia datang cerita ke Mbak Yanti bahwa dia sudah melakukan seperti ini dan dia takut hamil. Mbak Yanti yang mendengar shock sekali. Rasanya ingin memeluk, ingin menenangkan temannya. Iya, meskipun salah jalan, tapi bagaimanapun ya, kita ini kan pernah bermain bersama. Dan temannya Mbak Yanti ini datang bercerita ke Mbak Yanti, mengatakan isi gundah hatinya. Ya wajar, $1000 melakukan, terpaksa, hanya untuk tinggal di sebuah kos yang dalam jangka waktu 1 bulan. Belum untuk makannya, belum untuk apanya. Apa yang kalian rasakan coba mendengar cerita saya seperti ini? Iba, jelas iba, salah, ya memang salah dia. Saya nggak bisa berbuat apa-apa guys, selain saya menceritakan kisah di mana dunia luar begitu kejam, di mana dunia luar yang kalian menganggap bisa mendapatkan pekerjaan yang gajinya besar, itu nggak seindah itu guys, nggak semudah itu. Untuk itu, belajarlah dari temannya Mbak Yanti ini, yang saat ini setelah dia bercerita kepada Mbak Yanti, hilang kontak. Mbak Yanti ikut menangis, ikut mencari di mana. Mbak Yanti sampai berpikir, kalau memang $1000 dia butuh, saya bantu. Tapi temannya memilih menghilang setelah menceritakan keluh kesahnya. Dalam arti, Mbak Yanti menganggap temannya tidak dalam keadaan yang baik-baik saja di luar sana. Apa yang bisa dilakukan oleh Mbak Yanti? Selain mendoakan, semoga temannya ditangkap polisi dan cepat dideportasi. Itu suatu harapan kecil dari seorang sahabat yang ingin sahabatnya baik-baik saja. Saya aja mendengarkan kisah ini, rasanya saya selalu berdoa untuk kalian yang sedang kesusahan di luar sana. Anak-anak overstay, sadarlah, ingat keluargamu, ingat ibumu di luar sana, ingat ibumu di tanah air, di mana mungkin saat ini dia menahan rindu kepada kamu, yang saat ini berjuang di negeri Hong Kong, tanpa gaji, tanpa pekerjaan yang tetap, tanpa jaminan kesehatan, tanpa jaminan hukum. Saya tidak berbicara
tentang anak overstay yang sukses katanya. Padahal di luar sana hidup begitu keras. Ayolah, kembalilah pulang. Sadar, sayangi dirimu, sayangi kesehatanmu. Saya ngomong seperti ini karena saya peduli, bukan membenci kalian. Belajarlah dari temannya Mbak Yanti ini bahwa dia melakukan sesuatu yang menakutkan bagi orang yang tidak terbiasa. Dimana kalian bayangkan dalam satu ruangan tersebut ada seorang pria asing yang ingin menyentuhnya tanpa cinta, tanpa kalimat sebelumnya. Apakah ini tidak seperti pemerkosaan? Jelas ini adalah kejadian pemerkosaan di mana kita mengizinkan dengan sadar. Allahu Akbar. Ya, saya mendoakan semoga kalian selalu sehat dimanapun kalian berada. Ya, saya juga sedih guys. Sebenarnya saya sedih banget. Saya bercerita ini tuh benar-benar sedih. Ya, ngopi dulu lah guys, biar nggak sedih guys. Semoga kalian yang mendengar kisah ini ikut mendoakan teman-teman kita. Semoga mereka disadarkan ya untuk cepat pulang ke tanah air. Dimanapun Indonesia tetap rumah kita, dan tetap tempat ternyaman kita, dimana kita lahir di sana. Meskipun kita bertahun-tahun di Hong Kong, rasanya kalau kita melihat Indonesia itu kita selalu ada rindu ya guys ya. Mungkin itu aja sharing saya malam ini, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan jadi anak overstay, bertahan dengan kondisi apapun sesulit di rumah majikan kalian. Kalau misalkan majikan kalian cerewet, tutup telinga aja dan banyak-banyak istighfar ya guys ya. 2 tahun insya Allah cepat. Semoga nanti majikan barunya lebih sayang daripada majikan ini. Itu aja pesan saya, semoga kita sukses bersama. See you next video guys, bye bye.